Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya Alfonsia Ivo dengan NIM 191224028. Saya adalah salah satu mahasiswi dari Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Saya mengambil program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Kali ini kita akan bersama-sama mempelajari mengenai pidato. Sebelumnya kita harus tahu dulu ya definisi pidato. Apa sih definisi pidato itu? Pidato merupakan suatu kegiatan berbicara di depan khalayak ramai untuk menyampaikan pernyataan, gagasan, ide, petunjuk, atau nasihat dengan susunan kata yang baik. Lalu tujuan berpidato apa saja? Yang pertama itu ada tujuan umum, yaitu untuk mendorong, meyakinkan, berbuat atau bertindak, memberitahukan, dan menyenangkan. Lalu ada tujuan khusus, yaitu yang diharapkan untuk dikerjakan, dirasakan, diyakini, dimengerti, atau disenangi pendengar. Kemudian sistematika berpidato. Yang pertama yaitu adalah pembuka. Nah, pembukaan ini biasanya memuat salam pembuka, sapaan kepada pendengar, ucapan syukur, dan pengantar untuk isi. Lalu menyampaikan isi pidato. Dalam penyampaian isi pidato ini memuat dari pidato, isi pidato tersebut untuk menyampaikan gagasannya. Lalu yang terakhir penutup. Di bagian penutup ini biasanya memuat ucapan terima kasih, saran, harapan, atau bisa juga ucapan maaf. Lalu fungsi pidato. Yang pertama yaitu menyampaikan informasi kepada pendengarnya, lalu mendidik, mempengaruhi pendengar, menghibur, propaganda, penyambung lidah orang lain. Lalu ada juga metode penyampaian pidato. Yang pertama adalah metode impromptu atau serta-merta. Biasanya metode ini berdasarkan kebutuhan sesaat. Lalu biasanya dalam metode ini tidak ada persiapan sama sekali. Lalu yang kedua ada metode menghafal atau memorize. Ya, dalam metode ini biasanya dipersiapkan terlebih dahulu tulisannya, lalu dibuat poin-poin kecil, lalu dihafalkan kata demi kata. Lalu ada metode naskah. Metode ini biasanya dipersiapkan dengan cermat. Pembicara menyusun naskah terlebih dahulu untuk acara resmi. Jadi dalam metode naskah ini, nanti pembicara itu membaca teks naskah tersebut yang telah disiapkan. Lalu yang terakhir ada metode ekstemporan, yaitu tanpa persiapan naskah. Biasanya sebelum pidato ini, pembicara menulis dulu hanya pokok-pokoknya saja, dan pembicara menulis dengan kata-katanya sendiri. Lalu bisa juga dibuat tentang topik-topik utama yang akan dibicarakan, seperti itu. Nah, metode ekstemporan ini tuh paling banyak digunakan karena dianggap sebagai metode yang paling baik. Lalu bahasa yang digunakan dalam berpidato sebaiknya seperti apa? Nah, biasanya berpidato ini menggunakan bahasa Indonesia yang baku, yang baik dan benar. Dan juga jangan menggunakan kata yang diulang-ulang. Kemudian susunlah kata-kata dalam pidato dengan baik agar pesan yang ingin disampaikan dapat tersampaikan dengan baik. Lalu penyampaian pidato. Ini biasanya bersifat satu arah, lalu mempengaruhi pendengar, meyakinkan pendengar, kemudian disampaikan secara resmi, lalu menyampaikan gagasan dan menyampaikan informasi. Lalu pidato yang baik dan menarik itu seperti apa? Nah, yang pertama itu ada bagian pengantar. Di bagian pengantar ini biasanya mengantarkan latar belakang masalah untuk mendapatkan perhatian atau minat dari pendengar terhadap ide utama pidato. Lalu di bagian isi, ini menyampaikan ide utama dengan tegas dan jelas dengan fakta, informasi, contoh, perbandingan atau pertentangan, dan juga pendapat.
Lalu yang terakhir dalam bagian penutup, harus ditegaskan kembali ide utama agar ajakan untuk berpikir atau berbuat ini tuh bisa diterima baik oleh para pendengar. Lalu cara menarik perhatian pendengar itu seperti apa sih? Yang pertama, memulai dengan fakta menghentak angka statistik. Jadi misalnya pembicara ini berpidato mengenai narkoba, nah pembicara ini tuh harus memberikan jelas angka statistiknya, misalnya di Jogja ini ada berapa, di Malang ada berapa, seperti itu. Lalu melontarkan sebuah atau serangkaian pertanyaan. Nah, ini juga penting agar dalam pidato ini para pendengar itu seperti berpikir dan kemudian jadi tertarik untuk mendengarkan pidato tersebut. Lalu memulai dengan kutipan dan memulai dengan kisah atau humor segar, seperti pantun biasanya. Lalu ada juga beberapa orang yang masih gugup dalam berpidato. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Yang pertama yaitu berlatih secara rutin. Lalu yang kedua berani untuk sering tampil di depan umum, kemudian menyiapkan catatan kecil, dan yang terakhir harus percaya diri. Ini adalah kunci utama, poin utama agar dalam pidato ini materi yang kita bawakan bisa tersampaikan dengan baik. Lalu yang harus diperhatikan apa saja saat berpidato? Yang pertama yaitu busananya harus sopan. Kemudian mempergunakan bahasa yang mudah dimengerti. Lalu penampilan, performance, ini banyak sekali aspeknya ya. Lalu materi pidato harus baik. Nah, materi pidato harus baik ini tuh seperti misalnya pidatonya di sekolah. Nah, yang menyampaikan pidato ini harus berkaitan dengan dunia pendidikan, seperti itu. Jika tidak, nanti mungkin ada peserta didik yang lainnya yang tidak paham dan pidato tersebut jadi tidak kena tepat sasaran, seperti itu. Lalu kesehatan juga harus diperhatikan. Jadi kan tidak enak ya kalau misalnya berpidato tapi dalam keadaan misalnya lehernya sakit, jadi batuk-batuk kan pendengar juga jadi tidak nyaman, seperti itu. Nah, kesiapan ilmu ini juga penting. Lalu jenis-jenis pidato. Yang pertama ada pidato pembukaan. Biasanya pidato pembukaan ini tuh adalah pidato singkat yang biasanya dibacakan oleh para pembawa acara ataupun MC. Seperti itu. Lalu briefing adalah pidato di konferensi. Lalu pidato sambutan selamat datang. Nah, pidato ini biasanya dapat diselingi oleh beberapa orang dalam waktu terbatas di suatu acara tertentu. Lalu ada pidato pengukuhan, yaitu pidato yang dibuat oleh orang yang berpengaruh untuk memformalkan sesuatu. Dan yang terakhir adalah pidato laporan. Biasanya pidato ini tuh memang melaporkan tugas atau aktivitas. Pidato ini akuntabilitas, yaitu berisi laporan pertanggungjawaban. Sekian penjelasan saya mengenai pidato. Semoga membantu. Terima kasih.